Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Wulandari, kelas 2018A, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah teman-teman, pada video kali ini saya ingin bertukar informasi dengan teman-teman atau berbagi wawasan mengenai metode penelitian. Jadi teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit banyaknya mengenai metode penelitian. Baiklah teman-teman, metode penelitian. Jadi, dalam memahami metode penelitian, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu 3 kata dasar, yaitu yang pertama, metode, yang kedua, metodologi, dan yang ketiga, penelitian atau research. Mungkin teman-teman juga sudah memahami atau mengetahui mengenai istilah-istilah tersebut. Jadi saya di sini ingin mengingatkan kembali atau menjelaskan secara lebih sederhana mengenai 3 kata tersebut. Yang pertama yaitu metode. Apa sih metode? Jadi teman-teman, metode merupakan cara bagaimana kita untuk mengupayakan atau mengusahakan sesuatu. Contohnya gimana? Nah, contoh sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman, contohnya seperti ini. Teman-teman punya sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini muncul karena rasa penasaran tentunya kan? Nah, jadi teman-teman ini berupaya atau pindah dari kondisi pertanyaan menuju sebuah jawaban. Jadi, upaya teman-teman atau cara teman-teman atau kondisi teman-teman tadi yang pindah dari sebuah pertanyaan menuju atau mencari sebuah jawaban, itulah yang disebut dengan metode. Kemudian teman-teman, kata yang kedua yaitu metodologi. Apa sih bedanya metode dengan metodologi? Padahal kan katanya hampir sama. Nah, seperti ini teman-teman. Metodologi itu merupakan ilmu yang mempelajari variasi cara-cara untuk mengupayakan sesuatu. Nah, kita kaitkan dengan metode yang tadi saya jelaskan. Ketika dalam metode, teman-teman berusaha atau mengusahakan cara-cara untuk mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi kan tentunya cara-cara ini untuk menemukan jawaban tidak hanya dengan satu cara kan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan berbagai cara, bervariasi cara, banyak cara yang berbeda-beda untuk menemukan suatu jawaban. Nah, itulah yang disebut metodologi. Baiklah teman-teman, kata ketiga yang harus teman-teman ketahui yaitu penelitian atau research. Nah, apa sih penelitian ini? Jadi penelitian ini dapat diartikan sebagai menelaah kembali. Nah, jadi teman-teman, penelitian ini adalah cara kita melihat kembali atau mencari kembali atau juga menelaah kembali hal-hal yang kita lihat seolah-olah tampak nyata. Jadi dengan diadakannya penelitian, kita bisa menarik sebuah kesimpulan atau menemukan hal-hal baru atau bahkan hasil yang lebih tepat dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, definisi metode penelitian adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang sudah pernah kita lihat dan umumnya terjadi di masyarakat. Jadi kita lihat kembali ini untuk mendapatkan temuan yang baru. Dengan temuan tersebut kita dapat memikirkan dengan lebih tepat.
Kemudian akan muncul pertanyaan seperti kok kurang kerjaan sekali, kan itu kita melihat kembali sesuatu yang sudah tampak jelas atau sering kita lihat seperti itu. Nah, tentu jawabannya tidak kurang kerjaan. Mengapa demikian? Seperti ini, karena bisa jadi selama ini kita itu sudah melihat atau mendapatkan temuan, dan bisa jadi temuan terbaru kita itu lebih tepat dari temuan sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Contohnya seperti ini. Contohnya pada saat kita bercermin. Saat kita bercermin, apakah kita belum pernah melihat muka kita? Pastinya sudah. Apakah kita bisa menelaah apa yang kurang dari wajah kita, tampilan kita? Apakah kita bisa memperbaikinya atau menemukan hal-hal yang baru yang tampak tidak menarik? Maka dari itu kita memberikan sesuatu untuk memperbaharui penampilan kita. Tentunya bisa. Nah, itulah yang dikatakan dalam penelitian. Jadi teman-teman, pada metode ilmiah ini yang diutamakan bukan lagi jawabannya yang logis, tapi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penelitiannya. Di mana upaya-upaya ini harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, bisa diulang atau direplikasi. Yang kedua itu yaitu robust, di mana kalau diulang lagi dengan jawaban yang sejenis, maka jawabannya tetap sama. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu bagaimana langkah pertama dalam metode penelitian. Jadi langkah pertama, teman-teman itu harus mencari hal-hal yang paling membuat teman-teman penasaran atau ingin teman-teman ketahui jawabannya. Yang kedua yaitu literatur review, di mana di sini kita lihat apakah pertanyaan yang kita ajukan itu sudah pernah ditanyakan oleh orang sebelumnya, sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Maka itu perlu kita lakukan untuk melihat kembali atau mereview kembali. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan dua pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Apa sih pendekatan deduktif ini? Jadi pendekatan deduktif ini kita sebagai peneliti mencari tahu terlebih dahulu apakah pertanyaan kita tadi sudah pernah diteliti orang atau belum. Dan kita di sini juga melihat apakah jawaban atau temuan dari orang sebelumnya. Yang kedua yaitu pendekatan induktif, di mana di sini kita nggak perlu lagi nyari literatur sebelumnya. Jadi kita di sini langsung turun ke lapangan dan melakukan pengamatan atau wawancara dengan orang yang mengalami tentang apa yang ingin kita ketahui. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian. Jadi teman-teman, metode penelitian ini dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama yaitu berdasarkan atau penelitian menurut penggunaannya dan tujuannya, di mana metode penelitian menurut penggunaan dan tujuannya ini terdiri dari 3. Yang pertama, penelitian dasar atau penelitian murni, atau juga biasa disebut dengan pure research, di mana penelitian dasar ini merupakan setiap penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan atau peningkatan pengetahuan ilmiah, atau juga untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Jadi, artinya kegunaan hasil penelitian ini itu tidak segera dipakai, namun dalam waktu jangka panjang juga akan terpakai. Jadi, penelitian ini dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan pada saat ini, tapi kebutuhan yang akan datang yang mungkin akan terpakai. Yang kedua yaitu ada penelitian terapan atau applied research.
Nah, jadi applied research ini atau penelitian terapan merupakan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya ini diharapkan segera dapat dipakai pada waktu tersebut untuk keperluan praktis. Yang kedua yaitu penelitian terapan atau applied research. Jadi teman-teman, penelitian terapan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan yang tentunya praktis, yang sudah jelas, yang sudah ditetapkan. Nah, berarti hasilnya ini dapat segera dipakai untuk keperluan praktis tadi. Misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Bisa juga penelitian untuk melandasi kebijakan pengambilan keputusan atau administrator. Kemudian, yang ketiga ada penelitian pengembangan atau research and development. Jadi penelitian pengembangan ini sudah mungkin tidak asing di telinga kita, dan mungkin sebagian dari kita mengambil penelitian pengembangan untuk merencanakan proposal ke depannya. Jadi penelitian pengembangan ini dapat diartikan sebagai upaya dalam mengembangkan suatu produk yang efektif dan umumnya itu berupa bahan-bahan ajar seperti misalnya media pembelajaran, strategi pembelajaran, atau sebagainya. Selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis metode penelitian menurut kealamiahan objeknya. Yang pertama ada penelitian survei. Jadi penelitian survei ini merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi baik itu besar ataupun kecil. Nah, namun di sini data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Contohnya seperti ini. Kita ingin melakukan sebuah penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Jadi, dengan diadakannya penelitian survei ini, tidak semua rakyat Indonesia yang kita survei, teman-teman. Jadi, kita ambil beberapa populasi atau sampelnya dari populasi yang kita tentukan. Contohnya di suatu desa mungkin atau di suatu daerah saja, seperti itu. Kemudian ada penelitian eksperimen. Nah, di mana penelitian eksperimen ini merupakan suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Jadi dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contohnya gimana? Contohnya itu penelitian pengaruh mobil. Contohnya penelitian mengenai pengaruh suatu mobil berpenumpang 3 orang terhadap kemacetan lalu lintas. Itu berpengaruh atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya jenis metode penelitian berdasarkan kealamiahan objeknya. Yang ketiga yaitu penelitian naturalistik. Jadi penelitian naturalistik ini atau juga ada yang menyebutnya dengan metode kualitatif, di mana metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana bertujuan untuk menggali informasi mengenai kebenaran yang mungkin tersembunyi dari orang-orang yang terdahulu, mungkin seperti ritual atau dongeng yang dulu dari mulut ke mulut. Jadi penelitian ini berusaha menggali informasi atau menggali kebenaran lagi gitu. Contohnya seperti ini. Penelitian untuk mengungkapkan makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama yaitu penelitian laboratorium, di mana penelitian laboratorium ini merupakan penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium dan bisa kita bilang berupa riset-riset tertentu. Jenis metode penelitian berdasarkan tempatnya yang kedua yaitu penelitian lapangan. Jadi penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, terbuka dan secara umum,
biasanya bersifat bebas, tidak terbatas ruang maupun waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu penelitian yang dilakukan di pasar-pasar tradisional. Yang ketiga, ada penelitian perpustakaan, di mana penelitian perpustakaan ini adalah penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan. Jadi biasanya juga disebut sebagai atau dikenal sebagai studi kepustakaan, karena objek pengkajiannya itu dalam ruang lingkup di perpustakaan. Selanjutnya teman-teman, yaitu metode penelitian menurut disiplin atau bidang ilmunya. Jadi secara garis besar, penelitian menurut bidang ilmu ini yang dikaji ada dua. Yang pertama, social science atau ilmu pengetahuan sosial, di mana penelitian sosial ini adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, kemudian praktik-praktik sosial atau yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ada natural science, di mana ini juga disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi penelitian natural ini adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah yang berkaitan dengan gejala-gejala alam, benda-benda, tumbuhan, hewan, ruang angkasa, zat-zat, dan sebagainya, atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Jadi teman-teman, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menggunakan data kualitatif atau data yang memang berbentuk data, kalimat, skema, ataupun gambar. Jadi penelitian kualitatif ini lebih diarahkan kepada deskriptif suatu objek yang akan diteliti tanpa melakukan uji tertentu, dan biasanya penelitian kualitatif ini juga tidak diharuskan menggunakan hipotesis. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Jadi tujuan penelitian kuantitatif ini mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.